Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusmiati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kutai Kartanegara dari SMA Negeri 3 Kota Bangun. Berikut adalah aksi nyata modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya. Apa kabar semua? Baik. Ya, baik, alhamdulillah. Hari ini hadir semua? Baik. Oh ya, baik, alhamdulillah. Kalau begitu, semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, nah, Ibu minta tolong ke Fikran. Silakan Fikran, Anda Fikran untuk memimpin doa kita untuk hari ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Anda Fikran sudah memilih doa kita untuk hari ini. Nah, untuk kegiatan kita hari ini, kita akan belajar tentang pemanasan global. Apa saja yang kalian lakukan sebelum berangkat ke sekolah pada pagi hari ini? Nah, ini mau tampilkan tabletnya. Nah, jadi mungkin ada yang mau menyampaikan secara lisan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi disampaikan. Boleh sampaikan secara lisan. Pertanyaannya tadi, yang pertama itu, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, baik semua ya. Dan pertanyaan kedua, apa saja yang kalian lakukan sebelum berangkat sekolah? Ya, mandi apa lagi? Sarapan, ya, sudah siap, sudah sarapan semua ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, ada yang masih ingat materi apa sebelumnya? Ada metode ilmiah, apalagi? Nah, besaran dan satuan, kita sudah belajar. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, itu sudah kita pelajari sebelumnya. Apa harapan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Menjadi lebih baik. Ya, bagus. Tentu menjadi lebih baik ya. Menjadi lebih baik. Itu harapan dari Lutfi. Yang lainnya yang tidak menanggapi secara lisan, tadi boleh menyampaikan di Padlet yang sudah disiapkan tadi ya. Ya, jangan lupa bersamanya. Sebelum kita masuk ke sini, supaya lebih semangat lagi. Nah, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya profil pelajar Pancasila. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan beralam mulia, berkebinekaan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pemanasan global. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Melalui diskusi, peserta didik mampu menjelaskan pemanasan global dan efek rumah kaca. Yang pelajaran kita yang kedua apa? Melalui diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi 3 fakta-fakta lingkungan terkait dengan pemanasan global. Ya, berikutnya Helena. Baca tujuan pelajaran nomor 3. Melalui diskusi peserta didik mampu mengidentifikasi 3 dampak dari pemanasan global. Apa itu global warming? Ada yang tahu? Ya, panas. Apalagi? Ya, mungkin di rumah kalau kita tidak kipas angin terasa panas. Global warming, global panas yang menyeluruh. Bukan hanya orang luar negeri yang merasakannya, tapi kita pun merasakannya. Seperti apa itu? Sangat panas, Bu. Ya, kita merasakan panas. Nah, iya. Jadi global warming adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Ya, jadi atmosfer jadi panas, laut. Nah, kemudian berikutnya, kira-kira apa ya yang menyebabkan pemanasan global itu? Apa tadi Nanda? Efek rumah kaca. Ya, efek rumah kaca. Nah, menurut pendapat kalian, apa sih pentingnya kita harus belajar tentang gejala pemanasan global ini? Jadi, apakah kita perlu mempelajari pemanasan global?
Supaya apa? Kenapa kita perlu belajar? Ya, supaya kita tahu apa penyebabnya. Ya, itu dan itu. Ini di tempat kita, nak ya. Kalian ini sudah berapa lama tinggal di Kedang itu? 16 tahun. Sudah 16 tahunnya semenjak lahir ya? Dulu sejak kalian masih kecil, bagaimana kondisi keadaan kalau malam? Apakah sudah pakai kipas angin atau masih dingin kalau malam? Masih. Dulu dingin kalau malam. Nah, kalau sekarang bisa nggak kalian tidur pun pakai kipas? Gerah ya? Kira-kira apa penyebabnya? Kenapa seperti itu? Jadi gerah. Padahal dulu kan adem ayem. Itu kita akan menyaksikan tentang biois cair. Ini dia gimana kalau semua esi kutub mencair. Saat ini salah satu esi kutub utara dan selatan mulai mencair. Aktivitas manusia yang merusak lingkungan menjadi salah satu penyebab utama mencairnya esi kutub. Nah, berikut 3 hal yang terjadi kalau semua esi kutub mencair. Pertama, meningginya permukaan laut di dunia sebesar 70 meter dan mengakibatkan seluruh pesisir laut tenggelam. Kedua, jika semua esi kutub mencair, maka perubahan suhu bumi terjadi. Akibatnya seluruh cuaca di dunia menjadi kacau. Bahkan bisa ada yang panas terus-menerus atau bahkan badai tidak berhenti-henti. Dan yang terakhir, jika esi kutub mencair, hewan dan manusia bakalan kehilangan tempat tinggalnya hingga menjadi korban karena terjadi banjir ekstrim di dunia. Dan itulah yang mungkin akan terjadi. Gimana menurut kalian? Nah, untuk penguatan materinya, Ibu akan membagikan video tentang gejala masa global supaya kalian dipaham konsep fisika yang terjadi di global. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Saat ini kita mungkin tidak nyaman dalam ruangan yang tidak disertai alat pendingin seperti kipas angin atau AC. Di luar ruangan kita juga sering merasakan udara panas pada sebelumnya dan suhu naik sampai terjadi kesetimbangan normal. Pada keadaan tersebut, permukaan bumi Nanti yang ada dalam video itu bisa kalian ini seperti tadi kita mengacu ke tujuan pembelajaran kita ya. Tadi kalian bisa memahami apa itu. Nah, jadi berikutnya kita melakukan diskusi kelompok. Saya akan membacakan pada saat penilaian diskusi kelompok yang akan dinilai itu adalah keaktifan kalian. Jadi yang akan dinilai adalah pada saat diskusi kelompok. Kemudian untuk kelompok 1 anggotanya adalah Maria Helena, Rizky, Iqbal, membahas tentang kelompok global. Kelompok 2 siapa tadi? Ya, bukti gejala global. Kelompok 3 dampak masa global. Kelompok 4 kelompok 4 yang dibahas adalah penyebab pemanasan global. Dan kelompok terakhir, kelompok 5 adalah upaya mengatasi pemanasan global. Ibu kasih lagu 20 menit. 20 menit untuk diskusi karena setelah diskusi ini kita akan melakukan presentasi lagi. Diskusi aktif ya bersama temannya. Kalau ada di situ teori sudah ditemukan, didiskusikan. Ya, boleh juga ada buku. Iqbal, Laras menilai Iqbal menilai nih. Ya, Eri ke? Kita mengamati perubahan dalam kondisi ini dari waktu ke waktu. Tapi dari kemulaian ada yang ingin menanggapi. Ya, boleh satu pertanyaan ya. Nah, berikutnya kelompok berapa? Ya, kelompok 1. Kelompok 1 tentang pengertian pemanasan global dan efek rumah kaca. Selamat pagi. Dari kelompok 5 beranggotakan Fikran, Gusti, Indra Kurniawan, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya sudah melakukan diskusi kelompok. Kegiatan berikutnya adalah melakukan evaluasi. Nah, evaluasi kelompok
Kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh gas-gas. Nah, gas-gas apa saja tadi yang penyebabnya? Ya, gas penyebabnya yang tidak terurai dengan bahan CO2. Apalagi tadi? CO, gas monoksida. Apalagi tadi? Kaca. Yang terakhir, kita akan membuat kesimpulan dan refleksi. Tadi yang sudah kita lakukan adalah pemanasan global. Apa tadi definisi pemanasan global? Siapa yang tahu? Definisi pemanasan global tadi yang kita temukan apa? Nomor 1. Jadi pemanasan global adalah pemanasan suhu rata-rata bumi. Suhu rata-rata bumi panas, baik itu di darat, di laut maupun di udara. Itu definisinya pemanasan global. Kemudian yang terakhir adalah refleksi. Silakan kalian mengisi refleksi yang ada di tablet tadi. Atau mungkin ada satu orang yang mau menyampaikan refleksinya. Pertanyaannya, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang pemanasan global. Nah, oke, ada lagi. Kemudian bagaimana perasaan kalian mempelajari pemanasan global hari ini? Sangat senang. Untuk kegiatan berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana membuat media publikasi. Ini untuk pertemuan berikutnya ya. Media publikasi terkait dengan solusi yang bisa diberikan terhadap untuk mengurangi dampak pemanasan global. Nah, kemudian ada tugas yang tadi Bu Suli kirimkan di WA Group. Silakan dikerjakan di bukunya, dikerjakan di rumah, pertemuan berikutnya dikumpulkan. Nah, isi beserta dengan nanti penilaian antar teman, ya. Tadi kalian nilai teman sebelah kanan kalian, sudah diingat ya? Ya, nanti akan diisi, kalian boleh mengisi nanti setelah istirahat. Nah, baik untuk pertemuan kita kali ini sampai ini saja dulu. Terima kasih kerjasamanya dan semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa betul-betul bisa kalian pahami, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.